Bank ini baru saja dirampok. 50 orang yang mengenakan pakaian identik menutupi seluruh tubuh. Seperti segerombolan lebah yang keluar dari sarangnya. Polisi segera mengepung mereka. Tapi sebaiknya siapa menangkapnya? Para perampok dan para sandera bercampur aduk, tidak bisa membedakannya. Yang membuat orang terkejut adalah para perampok hanya menggunakan senjata model dan tidak menggunakan peralatan ilmiah apapun dalam prosesnya. Jadi bagaimana mereka melakukan kejahatan dan aman? Ternyata, mereka lakukan seperti ini. Perampok dengan tenang masuk ke bank. Ia menggunakan senter hitam untuk mematikan semua kamera di dalam. Sekaligus, 2 perampok lainnya akan mengunci pintu. Setelah itu, mereka dengan cepat mengeluarkan senjata mereka untuk dikendalikan. Lalu menjatuhkan bom asap di sana. Polisi patroli lewat dan melihat di bank yang tak biasa. Ia berniat masuk ke dalam untuk memeriksa situasi. Memang sih, Dalton tidak dapat disangkal adalah pemimpinnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan polisi. Langsung menyuruh polisi melapor polisi, dia tidak takut. Selanjutnya, Dalton mengumpulkan para sandera di satu tempat. Minta mereka untuk menyerahkan HP, serta kuncinya. Semua orang sangat patuh. Tapi direktur bank berbohong bahwa ia lupa HP-nya di rumah. Dalton juga tidak punya waktu untuk bertanya. Langsung mengeluarkan satu tenaga kuda di antara HP yang disita. Minta nomor teleponnya lalu tekan, telepon berdering. Ternyata, ia memilih kematian. Dalton marah banget, perampok menyeret CEO bank ke sudut untuk memukulnya. Trik ini telah berhasil menakuti semua orang. Rencana para perampok telah pindah ke langkah kedua. Mereka membuat semua sandera memakai pakaian yang identik dan harus memakai topeng. Dan mereka juga berganti. Setelah itu, mereka melepaskan satu sandera terlebih dahulu. Orang ini ditutup matanya, dan ada kotak polisi yang tergantung di lehernya. Polisi bergegas menangkap orang-orang ini karena kemungkinan besar dia adalah perampok. Setelah membuka kotak besi, melihat permintaan dari para perampok. Dalam waktu yang ditentukan, siapkan 2 bus dan 1 helikopter. Kalau tidak, mereka akan membunuh semua sandera. Polisi secara alami tidak setuju dengan permintaan ini, sehingga kedua belah pihak terlibat konflik. Perampok ini tidak berbeda dengan perampok lainnya. Mereka semua menggunakan sandera untuk berurusan dengan polisi. Faktanya, setiap langkah tindakan mereka sangat sulit. Seorang pria sangat takut sehingga dia jatuh sakit. Dia tidak banyak bicara, tetapi langsung membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Selain itu, mereka tampaknya tidak serakah uang. Melihat tumpukan besar uang di depannya, mereka sangat tenang. Sekelompok perampok memasuki gudang bank dan mulai menggali. Steve menggunakan palu untuk memahat dan dengan cepat memahat pipa air. Sepertinya masih ada jalan keluar lain. Beberapa saat kemudian, para bandit meminta polisi untuk menyediakan makan siang. Detektif Kate merasa kesempatannya telah datang. Cepat minta bawahan untuk memasukkan perangkat yang disadap ke dalam. Polisi dengan cepat mendengar percakapan para perampok. Tapi sayangnya polisi tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Pada akhirnya, polisi memutuskan untuk meminta bantuan dari penduduk setempat. Menerjemahkan kata-kata itu. Tetapi ketika mereka menerjemahkannya, itu adalah rekaman pidato asing. Polisi dikerjai oleh Dalton. Hal yang pertama sekelompok perampok dengan IQ setelah perampokan. Itu berbaur dengan para sandera. Semua orang mengenakan pakaian dan topeng yang identik. Siapa yang harus ditangkap memang susah. Ada satu sandera yang mengetahui hal ini. Jika pada saat itu, polisi tiba dan tidak bisa membedakan antara sandera dan perampok, sangat mungkin bahwa mereka akan terluka secara tidak sengaja. Jadi dia mendorong semua orang untuk memprotes bersama. Detik berikutnya, dia telah menyesal tentang tindakan ini. Tolong, jangan lakukan seperti ini denganku. Dalton terus mengambil langkah selanjutnya. Dia mulai mengedarkan sandera di antara kamar. Sekaligus, minta semua kaki tangan untuk berpura-pura menjadi sandera dan menyusup ke dalamnya. Setelah serangkaian tindakan, para sandera bahkan tidak bisa membedakannya. Di sisi lain, rencana tunneling masih berlangsung. Dalton masih belum mengambil uang.
Dan dia membuka brankas dengan nomor 392. Termasuk satu dokumen dan banyak berlian. Dalton seperti yang dia inginkan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ini membuat takut ketua dewan direksi bank. Brankas yang dibuka Dalton adalah brankasnya sendiri. Dokumen itu juga sesuatu yang berhubungan dengan hidupnya. Jadi dia bergegas menemui White, agen kekuasaan. Minta ia membantunya ambil dokumen kembali. White menggunakan hubungannya untuk bertemu dengan inspektur. Dan berhasil bertemu Dalton. Begitu dia masuk, White langsung ke intinya. Polisi akan menyiapkan bus atau helikopter. Dan sekarang bank dikelilingi di mana-mana. Satu-satunya pilihan kamu sekarang, adalah bekerja sama. Kalau sekarang menyerah, paling-paling masuk penjara saja. Ketika kedaluarsa, kami akan memberimu banyak uang. Kedengarannya seperti pilihan yang bagus. Tapi Dalton belum pernah terjebak sebelumnya. Dia mulai menceritakan White sebuah cerita. Pada saat Perang Dunia, Amerika mengambil keuntungan dari hubungannya dengan Nazi. Melalui merampok dari warga, mereka memperoleh banyak uang. Kemudian, orang itu menggunakan uang itu untuk membuka bank. Bisakah Anda menebak bank apa yang dia buka? Setelah mengatakan itu, Dalton mengeluarkan dokumen itu dan berkata kepada White, "Saya tahu Anda ke sini karena mau mengambil dokumen ini. Ini jimat saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Jika saya benar-benar ditangkap, ambil saja dokumen ini, kalian akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya." White terkejut hingga tercengang. "Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, cara gimana agar keluar?" Dalton dengan tenang berkata. Jadi kami dengan terang-terangan berjalan kembali dari pintu utama. Kemudian White dibawa keluar dari bank. Dia tidak memberitahu Kate isi percakapan itu. Pada saat itu, Kate tidak punya pilihan selain menelepon kembali. Ia berkata ia sudah selesai menyiapkan pesawat. Tetapi untuk memastikan keamanan para sandera. Jadi ia pribadi akan pergi ke bank untuk memeriksa. Ia tahu Kate sedang berbohongnya. Tapi Dalton masih membiarkannya masuk. Kate dengan cepat menemukan sandera. Setelah memastikan bahwa mereka aman, Kate mendorong kuat yang membuat Dalton jatuh. Keduanya dengan cepat bergegas perkelahian. Kate ingin melepas topeng Dalton. Saat berbahaya Dalton harus menodongkan pistol ke kepalanya. Bandit IQ tinggi selalu punya caranya sendiri. Tidak hanya tidak membunuh Kate, tetapi juga tidak menguncinya. Akhirnya biarkan dia keluar. Kali itu membuat Kate berpikir keras. Ia pikir para perampok tidak akan berani membunuh. Jadi Kate dan polisi mendiskusikan persiapan untuk serangan frontal. Sekaligus, Dalton menelepon polisi. Dia menyuruh Kate untuk melihat ke kamera, dan hasilnya menunjukkan. Dalton menembak dan membunuh sandera dengan pistol. Kate tercengang. Ia baru saja selesai mendiskusikan rencana ketika Dalton membunuh sandera. Jika bukan salah Kate, salah siapa itu? Seperti yang diharapkan, atasan Kate dengan cepat tiba di tempat kejadian. Segera batalkan pimpinan Kate. Dan serahkan ke polisi khusus. Setelah mereka berdiskusi. Kemudian masih menggunakan metode paksaan langsung. Yang pertama adalah menggunakan peluru karet untuk menjatuhkan semua orang di dalam ruangan. Kemudian bawa mereka ke interogasi satu persatu. Sampai perampok yang sebenarnya ditemukan. Polisi khusus baru saja mulai bertindak. Kate punya penemuan baru. Ada tape recorder di kotak besi yang dikirim para bandit sebelumnya. Ini berarti setiap rencana polisi. Mereka semua terdengar. Pada saat itu, polisi khusus juga bergegas masuk. Dalton sudah siap pada saat ini. Dia mulai melempar peluru dengan liar ke lantai. Setelah itu, Dalton menyuruh kaki tangannya untuk membuang senjata mereka untuk menyamar sebagai sandera. Saat kacau, berlari keluar. Sekarang polisi tidak bisa membedakan antara sandera dan perampok. Jadi mereka hanya harus mengendalikan semua orang. Kemudian, Kate mengikuti polisi ke dalam untuk memeriksa. Kemudian tidak ada sosok perampok. Sebaliknya, hal yang membuat orang merasa aneh adalah bank tidak kehilangan sepeser pun. Lebih mengejutkan lagi bahwa pistol yang mereka gunakan adalah pistol mainan. Kemudian, polisi menemukan satu set pakaian berlumuran darah.
Di sebelahnya ada tabung jantung berisi tinta merah. Kate mengerti, perampok tidak membunuh orang. Dari awal hingga akhir, gunakan saja alat peraga sebagai umpan. Di sini, polisi menginterogasi semua sandera. Tapi tidak ada yang tahu seperti apa rupa perampok itu. Karena atasan terus-menerus menekan. Bagaimanapun, itu bukan buang-buang uang, dan tidak ada cedera. Jadi mari kita menilai itu. Tapi Kate masih merasa itu tidak sesederhana itu. Saat memeriksa daftar brankas bank, seperti yang diharapkan, Kate menemukan petunjuknya. Tidak ada brankas di daftar itu. Kate segera pergi ke bank untuk menyelidiki. Di sini, Dalton juga keluar dari brankas bank. Ternyata alasan Dalton terus memperpanjang waktu untuk membebaskan orang di bank. Itu karena ia ingin punya waktu untuk membangun sebuah ruangan kecil di mana ia bisa berlindung. Saat ini, semuanya biasa. Dalton dengan santai berjalan keluar dari bank. Kebetulan bertemu dengan Inspektur Kate sedang menyelidiki. Karena Dalton sangat percaya diri, langkahnya pasti. Jadi Kate tak perhatian. Setelah itu, Dalton dengan santai kembali ke mobil untuk bertemu dengannya. Kate juga membuka brankas dengan nomor 392. Termasuk satu cincin berlian besar dan satu catatan. Di dalamnya, tulis hanya satu kalimat, ikutlah cincinnya. Dalton sengaja meninggalkan cincin berlian. Ia tahu Kate pasti akan mengandalkan itu untuk melanjutkan penyelidikannya. Tak disangka, kejahatan perang presiden ditemukan. Ia langsung memasukkannya ke penjara. Berkat kasus itu, Kate juga mendapat promosi. Setelah kembali ke rumah, Kate menemukan berlian di sakunya. Dia tersenyum ringan, seolah dia mengerti segalanya. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di episode lanjut.